dikirim ke WhatsApp kita munculkan. Mana? Ya, nggak apa-apa. Yang ini juga boleh. Ini pilih sendiri? Pilih sendiri. Oke, good. Baik, jadi teman-teman, ini merupakan CV yang ditulis dengan tangan. Kalau Zahra tadi mungkin dibuat dengan Canva ataupun dengan Microsoft lainnya. Kalau ini tulis tangan. Jadi yang saya cantumin kurang itu adalah nama, kemudian ada email dan juga kontak person. Nah, Bisa dibesarkan sedikit. Cara besar. Oke, jadi yang pertama itu adalah deskripsi jadi mengenai diri saya. Jadi saya adalah seorang mahasiswi saat ini bimbingan dan konseling dengan keahlian Microsoft Office, di mana saya berpengalaman dalam bidang administrasi pada sebuah organisasi kampus dengan wawasan dan kemauan kuat dari dalam diri saya serta mudah dalam memahami sesuatu. Dan juga saya memiliki potensi untuk dapat berkembang dan mencapai cita-cita saya untuk menjadi seorang pendidik ataupun trainer. Nah, kemudian pengalaman saya saat ini merupakan anggota dari himpunan mahasiswa bimbingan dan konseling dan juga unit dari kegiatan mahasiswa di bidang sekretariatan. Kemudian riwayat pendidikannya. Oke, saya bersekolah di Masdar Ulum Banda Aceh dari tahun 2020 hingga 2023 dan juga saat ini merupakan mahasiswi bimbingan dan konseling di Universitas Syakwara dari 2023 hingga sekarang. Nah, kemampuan ataupun skill yang saya miliki itu yang pertama adalah Microsoft Office, kemudian public speaking dan juga communication. Baik, sekian. Habis. Kalau dari Nasyah sendiri, menurut Nasyah penting kali Bu, karena CV itu yang menentukan kita untuk diterima atau tidaknya di suatu perusahaan. Karena biasanya kalau perusahaan itu biasanya yang diminta itu awal kan CV yang dibaca. Jadi mau nggak mau CV itu harus kita buat semenarik mungkin. Jadi biar perusahaan itu emang terima kita tuh emang lihat CV-nya tuh wah ini benar-benar gitu. Dan juga menurut Nasyah pengalaman itu sangat penting Bu, karena semakin banyak pengalaman kita semakin tertarik juga orang melihat kita gitu untuk diterima di perusahaan mereka. Oke. Ya, dan hujatan. Hujatan boleh. Yang tadi berapa? 28 lebih. Apa dampak sosial? Emosionalnya apa? Emosional, nggak ada yang saling ngurung. Proses dalam menjalani proses panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan kali ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke. Sebelum kita memulai kegiatan lanjutnya, kita akan perkenalan terlebih dahulu. Dimulai dari saya ya. Nama saya Mita Putri. Saya berasal dari bimbingan konseling. Perkenalkan, nama saya Lara Juleka. Saya berasal dari bimbingan konseling. Perkenalkan, nama saya Pia. Saya berasal dari bimbingan konseling. Perkenalkan, nama saya Salsa, saya dari BK. Perkenalkan, nama saya Stefania, saya berasal dari BK. Perkenalkan, nama saya Salsa, saya asal dari BK. Oke, berarti di sini sudah saling mengenal ya. Ini Laras, Pia, Sasa, Stefania dan Salsa. Oke. Jadi di sini kita akan melakukan bimbingan kelompok. Ada yang tahu nggak apa arti bimbingan kelompok? Kelompok, Hah? diskusi kelompok, Oke. salah satu jenis layanan bimbingan konseling.
Betul sekali ya, semua jawabannya betul. Jadi bimbingan kelompok ini merupakan bimbingan dalam bentuk kelompok di mana mereka akan membahas satu topik dan mereka akan mempelajari dan mendalami topik tersebut. Nah, topik yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang menjelajahi karir impianmu. Ada yang tahu nggak kenapa kita akan membahas topik ini? Mungkin karir kedepannya bisa baik, biar kita tahu habis dari dekan kita mau kemana. Oke, betul sekali ya. Tujuan dari topik kali ini itu yaitu agar kalian bisa mengenal nih dan menjelajahi karir impian kalian, dan juga agar kalian mampu memahami keterampilan apa saja yang dibutuhkan dari karir impian kalian. Jadi di sini saya akan membahas ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama itu kita harus saling menghargai, saling aktif, dan saling menjaga sesama. Sebelum kita memulai kegiatan inti, saya ingin memastikan dulu nih, kalian sudah siap belum mengikuti bimbingan kelompok? Sudah. Ada yang tahu nggak apa itu arti dari menjelajahi karir impianmu? Kayak kita cari-cari karir atau pekerjaan yang kita pengen gitu. Yang lain? Nggak ada ya? Oke, betul sekali jawaban dari Sasa, di mana menjelajahi karir impianmu itu merupakan proses di mana kita mencari tahu dan mengenal ataupun memahami berbagai pilihan karir sesuai dengan kemampuan kita, minat, dan bakat kita. Dilihat-lihat, sekarang itu lagi marak-maraknya orang yang mengalami kebingungan dalam merencanakan karir impian mereka untuk selanjutnya kan. Jadi di sini saya memilih topik bimbingan kali ini itu agar kalian dapat memahami nih bagaimana rasanya menemukan passion dan menjadi individu yang percaya diri dan dalam mengejar karir impian kalian. Sekarang saya akan membagikan lembar kerja. Di sini kan ada beberapa pertanyaan. Jawab aja pertanyaannya itu sesuai dengan hati kalian. Semua yang ada dalam pikiran ataupun hati kalian itu isi aja. Karena jawaban di sini itu nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah. Saya berikan saya kasih waktu 5 menit. Ini tanggal 15 ya? Iya. Sudah Kak. Oke, ini kan kalian sudah menulis kan isi apapun yang pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baik, sekarang kakak minta untuk kalian membacakan hasil dari kalian masing-masing. Dimulai dari Karir impian saya 5 tahun ke depan yaitu ingin menjadi guru BK di sekolah. Terus yang saya harapkan dari karir tersebut yaitu bisa membawa saya ke masa depan yang lebih baik dan bisa membantu banyak orang dengan mendengarkan dan memberi saran kepada mereka.
keterampilan yang perlu dalam mencapai karir saya, yaitu saya harus bisa mendengarkan semua cerita orang lain tanpa menjudge atau menjatuhkan cerita dari orang tersebut. Keterampilan yang sudah saya miliki yaitu saya mampu mendengarkan cerita teman-teman saya dan memberi saran sedikit kepada mereka. Tokoh yang membawa saya masuk ke bimbingan konseling yaitu saya terinspirasi dari guru BK saya waktu pas di SMA. Selanjutnya tujuan dari impian saya itu menjadi konselor atau guru. Apa yang kamu harapkan dari kedepannya? Menjadi orang sukses dan bekerja keras. Keterampilannya apa saja yang diperlukan dan mencapai garis? Semangat dan bekerja keras. Keterampilan apa yang sudah kamu miliki? Komunikasi dengan baik. Siapa tokoh yang menginspirasikan kamu, Kalian? Cicit saya, karena semua anggota keluarga guru. Apa hambatan uang sama waktu? Selanjutnya, jadi di sini karir impian saya ialah menjadi seorang editor. Yang saya harapkan dari editor ini, saya bisa menghasilkan banyak karya dari hasil editan saya yang nantinya bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Yang ketiga, keterampilan yang diperlukan itu ada skill editing, komunikasi, teamwork, dan sebenarnya masih banyak lagi. Lalu yang udah saya miliki sekarang itu, saya untuk komunikasi masih bisa dikit-dikit, belum lancar kali. Untuk editing juga masih bisa yang dasar-dasarnya aja. Tokoh yang menginspirasi itu kayaknya yang lewat-lewat di TikTok itu banyak sebenarnya, nggak mungkin saya tulisin. Lalu hambatan yang saya alami untuk sekarang itu kurangnya semangat saya dari diri saya sendiri, itu saya malas. Terus juga ada kendala ekonomi, jadi saya nggak bisa untuk ikut les ngedit-ngedit gitu. Selanjutnya 5 tahun ke depan itu saya ingin menjadi orang yang memiliki brand kosmetik. Saya berharap dari karir yang saya impikan tersebut adalah kedepannya saya bisa sukses dalam usaha saya dan brand saya itu bisa membantu banyak orang dalam hal kecantikan. Dan keterampilan yang saya perlukan untuk mencapai karir ini adalah kerja keras, ilmu tentang bahan-bahan kimia yang boleh atau tidak boleh digabung dalam satu produk, tanggung jawab, kejujuran, dan juga konsisten. Keterampilan yang sudah saya miliki untuk mencapai karir saya adalah pantang menyerah dan sedikit ilmu tentang bahan-bahan aktif dalam perkosmetikan. Lalu tokoh atau orang yang menginspirasi saya dalam karir ini adalah banyak tuh yang lewat-lewat di TikTok, kayak dia tuh sukses dalam hal ada usaha kosmetik itu. Jadi saya ingin juga. Apa hambatan yang kamu alami dalam mencapai karir tersebut? Hambatan saya kadang saya masih suka malas-malasan dalam belajar. Untuk karir impian kedepannya menjadi guru BK atau dosen BK sama murid atau mahasiswa. Yang diharapkan kedepannya, harapan saya mudah-mudahan menjadi guru yang amanah, menjadi guru yang lebih baik. Keterampilan apa saja yang diperlukan dalam mencapai karir tersebut? Harus memiliki pemahaman yang lebih mendalam di dalam BK. Keterampilan yang dimiliki, saya bisa atau mampu mendengarkan cerita dari teman-teman, sahabat-sahabat atau orang terdekat. Siapa tokoh atau orang yang menginspirasi kalian dalam mencapai karir tersebut? Guru saya di SMA dan keluarga-keluarga saya. Apa hambatan yang kamu alami dalam mencapai karir? Kekurangan waktu dan belum terlalu bersemangat dalam memahami BK. Tepuk tangan dulu. Berarti di sini ada yang ingin menjadi guru BK, ada yang ingin menjadi dosen BK, ada yang ingin menjadi editor, dan satu lagi ada yang ingat nggak? Pemilik brand kosmetik. Oke, pemilik brand kosmetik ya. Jadi ada nggak hal yang bisa kalian lakukan dan kalian terapkan di dalam sehari-hari agar kalian bisa membantu diri kalian sendiri untuk mencapai karir impian kalian tersebut? Mulai dari siapa yang ingin? Oke. Kalau saya tadi kan impiannya jadi editor ya. Jadi kalau yang bisa saya terapkan sehari-hari itu kayak nonton TikTok, tapi yang bagian kayak mana cara kita menghasil editing gitu. Jadi saya menerapkannya dengan mencoba edit yang sederhana dulu, kayak misal tugas kuliah nih, saya coba editnya sekreatif mungkin semana saya bisa gitu. Terus
duluan nih. Oke. Kalau saya kan ingin menjadi brand orang yang memiliki brand kosmetik nih. Jadi saya tuh kayak sering nonton TikTok atau YouTube tentang ini. Kalau misalnya kalian mau kulit kalian tuh apa ya mencerahkan gitu kan. Kalau emang mau lebih efektif, kalian campurin vitamin C sama apa gitu. Saya sering nonton bahan-bahan apa yang efektif untuk permasalahan setiap kulit gitu. Selanjutnya Pia. Kalau saya tadi kan menginspirasikan jadi konselor. Saya kedepannya harus mencoba bimbingan konseling atau konselor dimanapun, dan saya belajar lebih giat lagi. Oke, berarti belajar lebih giat ya. Iya. Kalau Laras kan tadi ingin menjadi guru BK, jadi sekarang Laras lagi belajar berusaha mendengarkan cerita-cerita teman Laras dan mengasih saran kepada mereka yang bisa mengedukasi mereka. Berarti mengedukasi ya, mencoba. Oke. Terakhir, Biasa kak di rumah tuh kasih anak ke adik tuh ke saudara, kasih empati juga gitu. berarti empatinya ingin dikembangin lagi ya. Oke. Jadi kawan-kawan di sini tuh intinya tuh berarti kalian ingin mengasah lebih lanjut nih ya tentang karir kalian tersebut. Ya. Bagaimana nih perasaan kalian setelah mengikuti bimbingan kelompok kali ini? Senang, lega, terbuka sama kawan-kawan. Lega di mana ya tuh? Lega saya bisa menyampaikan keinginan saya jadi editor. Terkait dengan kegiatan kali ini, kakak ingin meminta satu orang untuk merefleksikan hasil kegiatan kali ini. Satu orang? Oke. Setelah saya mengikuti bimbingan kelompok ini, perasaan Laras tuh jadi senang karena bisa berbagi pendapat sama teman-teman yang lain, terus bisa menyampaikan impian Laras, terus juga mendengarkan impian-impian teman-teman yang lain. Ya, bagus sekali. Beri tepuk tangan dulu. Berarti kita tahu ya kalau setiap orang tuh memiliki impian karir mereka yang berbeda-beda. Karena waktunya sudah hampir habis, kita di sini ada yang ingin menyimpulkan nggak? Saya. Oke. Jadi untuk menjelajahi karir impian kita tuh butuh banyak belajar ya. Selain itu juga kita tuh harus mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang karir yang mau kita yang kita impikan tersebut supaya kedepannya kita bisa mencapainya. Mencari tahu berarti ya. Ya. Ingat ya teman-teman, karir impian kalian tuh bisa dicapai jika kalian ingin berusaha dan terus belajar. Saya berharap kegiatan hari ini bisa memberikan pengalaman dan pemahaman baru tentang karir impian kalian. Sebelum saya mengakhiri kegiatan kali ini, tolong isikan lembar evaluasi ya. Diisi sesuai dengan kegiatan kali ini. Jangan lupa ditulis nama ya. Oke, sudah selesai semua? Sudah. Sebentar, isi nama. Udah isi nama semua? Sudah. Isi dulu. Isi. Apa ada sih?
terima kasih ya semua sudah mengisi lembar evaluasi. Sebelum kita menutup kegiatan kali ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ya kawan-kawan sudah ingin melakukan bimbingan konseling kali ini, bimbingan kelompok kali ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk memulai kegiatan, alhamdulillah kita berdoa dulu ya teman-teman semua. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Jadi sebelum permulaan, alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya, dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Ikrimah Nadira, teman-teman bisa panggil saya Ikrimah. Oke, selanjutkan dengan teman sebelah kanan kita. Nama saya Nurul Putri. Selanjutnya, Nama saya Alfira Bisa. Nama saya Sakila Amarisa. nama saya Lisa Fitri. Nama saya Ratu Najma. Baik, berarti ada Melisa, ada Alfia, ada Safira, Alisa dan juga Ratu ya. Oke, benar ya semuanya. Teman-teman udah sering kenal ya ini berarti? Sudah. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, pada kegiatan hari ini kita akan melakukan konseling kelompok. Ada yang tahu nggak apa itu konseling kelompok? Seperti ibu kelompok. Kelompok benar. Boleh bagi cerita dan Ya boleh. Ada yang lagi? berbagi dan mendengarkan cerita satu sama lain. Bagus. Ada yang mau bicara lagi? Ya. Jadi konseling kelompok adalah layanan yang diberikan kepada sejumlah orang dalam suasana kelompok untuk memanfaatkan dinamika kelompok. Belajar dari pengalaman teman-teman anggota kelompok untuk mengatasi masalah. Tujuan konseling kelompok adalah memfasilitasi teman-teman anggota kelompok untuk melakukan perubahan perilaku, mengkonstruksi pikiran, juga mengembangkan kemampuan mengatasi situasi kehidupan. Juga ini tujuannya untuk membuat keputusan yang bermakna bagi diri teman-teman semuanya. Dan juga agar teman-teman ini bisa berkomitmen untuk mewujudkan keputusan dengan penuh tanggung jawab dalam kehidupan dengan memanfaatkan kekuatan ataupun situasi kelompok. Jadi waktu konseling kelompok kita pada hari ini adalah 45 menit. Nah, di konseling kelompok ini kita memiliki ada kerahasiaan. Jadi apapun yang teman-teman bicarakan cukup di ruangan ini saja, tidak akan keluar. Jadi besar harapan saya untuk teman-teman yang lain juga menjaga rahasia. Besar harapan saya untuk teman-teman bisa saling terbuka karena kita datang ke sini dengan sukarela, tidak ada paksaan. Dan juga harap teman-teman menjaga norma-norma yang ada seperti tidak memotong pembicaraan teman saat temannya sedang mengutarakan permasalahan ataupun pendapat. Dan juga harap teman-teman memilih kalimat yang baik, jangan menyinggung teman yang lainnya. Oke? Sepakat ya semuanya? Oke. Nah, untuk kita mencairkan suasana nih, kita akan melakukan ice breaking dulu. Jadi nama ice breakingnya adalah kalau karirmu jadi film. Kalau karirmu jadi film, mau dikasih judul apa? Dimulai dari saya dulu ya. Nah, kalau dari saya, judulnya yaitu Perjalanan Bab 25. Kenapa saya pilih itu? Karena saya memiliki target untuk menjadi konselor profesional di umur 25 tahun. Jadi di bab 25 itu adalah bab terpenting bagi saya. Dari sini saya harus merencanakan karir agar dapat mencapai tujuan. Oke, paham semuanya? Teman-teman, kalau misal deskripsinya pendek juga nggak apa-apa ya. Ini karena cuma untuk pemantik aja. Bisa? Oke, dimulai dari sebelah kanan dulu. Jika karir saya adalah sebuah film, maka akan saya berikan judul. Jika saya, judul saya itu tentang
si penjelajah dunia. Kenapa tuh? Karena saya ingin menjelajah dunia. Oke, kalau dia gimana? Karya saya kalau jadi film seperti mengajar. Judulnya guru. Guru mengajar di sekolah. Kalau Safira gimana? Kalau saya mungkin judul yang contoh-contohkan saya adalah si pejuang. Pejuang. Apa tuh deskripsinya? Karena saya itu merasa kalau untuk mencapai tujuan yang saya inginkan itu saya perlu berjuang. Bagus sekali ya teman-teman. Selanjutnya Alisa. Mahasiswa cantik dibikin bingung sama masa depan. Aduh, gimana tuh deskripsinya? Menarik banget ya. Jadi seorang mahasiswa yang udah menjadi mahasiswa di BK tapi masih bingung sama masa depannya sendiri. Mbak Ratu gimana? Si anak yang tidak bisa mewujudkan keinginan orang tua, maksudnya masa depan orang tua. Itu deskripsinya ada lagi nggak? Itu gini, maksudnya orang tua maunya saya jadi ini kedinasan, tapi saya pendidikan, nggak bisa terus di kedinasan. Saya selalu nih sama teman-teman semuanya bisa mikirin judul film yang cocok tentang perjalanan karirnya dalam waktu singkat dan juga mampu mendeskripsikannya. Tepuk tangan kita semua. Tadi ada yang membuat judul sebagai penjelajah, guru, pejuang, mahasiswa cantik yang masih bingung sama masa depan, dan terakhir juga ada anak yang tidak bisa mewujudkan impian orang tua. Nah, oke. Jadi teman-teman, setelah kita melakukan asesmen sebelumnya, saya menemukan bahwa sebagian besar anggota kelompok masih belum memiliki arah karir yang jelas dan belum menunjukkan kecakapan dan belum menunjukkan kesiapan serta konsisten dalam merencanakan masa depan. Nah, saya ingin teman-teman menceritakan nih keresahan ataupun kendala terkait dengan perencanaan masa depannya. Oke, boleh dimulai dari yang sebelah kanan, Meli. Saya tuh Kak beda pendapat sama orang tua. Jadi saya ingin menjadi seorang guru, tapi mama saya pengen jadi seorang dokter. Mamanya pengen guru, tapi mamanya pengen dokter. Oh, mamanya pengen dokter, tapi Melinya mau guru ya. Kalau misal Alfia gimana? Kalau Alfia sih hampir sama kayak Nelly tapi berbeda sedikit ya. Karena kalau Alfia sendiri dulu saya pengen di seni, tapi karena cicik sama orang tua suruh masuk bimbingan konseling karena di kampung dan di sekolah ada guru BK. Itu kalau di seni Alfia suka bagian apanya? Nari Ya, atau musik gitu. Oh, keren sih. Kalau Safira gimana? Kalau saya mungkin yang jadi hambatan saya untuk ke depan itu adalah saya masih bingung sebenarnya passion saya itu di mana. Bingung passion. Ya, kayak masih belum nemu gitu. Saya ini sebenarnya bisanya di mana sih gitu. Oh, jadi Safira merasa bingung passion di mana? Memangnya ada passion Safira tuh di antara apa yang dibingungkan? Gimana ya? Sekarang kan saya itu kuliahnya di BK. Sedangkan saya merasa kalau saya itu nggak cocok jadi guru. Jadi cocoknya di mana menurut Safira? Itu juga masih bingung. Tapi kalau soal hobi saya suka nulis. Berarti passionnya tadi bingung antara jadi guru atau jadi penulis gitu. Oke, selanjutnya Kak Alisa gimana? Saya nggak tahu gimana bilangnya. Soalnya saya di BK aja tuh saya bingung kok bisa saya di sini. Karena dulu daftar itu masal karena pilihan kedua. Karena pilihan satu saya tuh teknik. Terus sekarang saya udah semester segini di BK masih mikir kayak ini nanti kamu jadi guru BK atau jadi konselor atau malah mungkin nanti pindah. Jadi saya masih betul-betul nggak tahu gimana nih masa depan saya. Oh, itu harus Alisa tetapi dulu nih kan mumpung masih semester 1. Jadi kan masih bisa kita untuk pilih jurusan. Kalau emang Alisa ngerasa nggak cocok nih sama sekali, nggak bisa mencintai, ya masih bisa ada kemungkinan. Kalau misalnya itu gimana? Kalau saya tuh sebenarnya juga hampir sama. Vision saya tuh belum tahu saya maksudnya kelebihannya di bidang apa itu kan. Terus orang tua misalnya udah suruh ke dinasan kayak gitu, suruh tes, suruh belajar gitu kan. Karena kalau ke dinasan kan ini langsung dapat kerja gitu. Itu kemarin
cadangin di kuliah FKIP ini bimbingan konseling jurusan BK. Tapi sebenarnya nggak suka, ya nggak suka gitu. Tapi bingung juga kalau misalnya nggak di BK, nggak tahu mau pilih jurusan lain gitu, belum tahu. Tapi suka nyanyi juga, suka nyanyi kayak gitu, seni sih. Seni. Tidak tahu dong Ratu bisa kesini pilihannya. Iya, tapi nggak, bukan nggak suka, cuman ya masih bingung juga. Mantap ya. Ya, nggak mantap. Masih ragu ya. Ya, masih ragu. Tapi setidaknya di sini itu ada bayangan kalau bisa. Bisa tapi nggak terlalu mahir gitu. Karena misalnya dikit-dikit, misalnya dari bidang fisiki, dari bidang fisiki gitu. Jadi disuruh pilih BK sama orang tua itu yang pilihannya. Tapi tahun depan katanya disuruh tes lagi di kedinasan gitu. Terus itu jadi bingung kan, mau fokusin ini atau mau fokusin ke sana gitu. Kompleks ya ternyata permasalahannya Ratu. Makasih ya semuanya udah mau terbuka, udah mau cerita tentang pengalamannya dan juga kendala-kendala apa nih yang membuat teman-teman semua agak bingung untuk merancang masa depannya. Oke, jadi pada hari ini kita akan fokus pada satu masalah dulu ya. Menurut teman-teman nih, masalah siapa dulu yang kita angkat? Masalah Ratu sih, maksudnya Ratu. Ratu bersedia? Bersedia, alhamdulillah. Nah jadi Ratu, tadi kakak dengar Ratu mau tes lagi kedinasan tahun depan disuruh sama orang tua. Tapi Ratu bingung nih, mau fokus ke BK dulu atau ke kedinasan ya? Oke. Jadi sebelumnya Ratu SMA-nya di mana? di pesantren, tapi boarding school, ya, bukan yang keagamaan. Jadi pilihan ke kedinasan itu udah dipersiapkan dari dari SMA atau gimana? Dari SMA kan sering tuh orang-orang bimbel dari sekolah sampai promosi ini tentang kedinasan. Jadi sering ikut, orang tua pun dukung kali gitu. Misalnya buat beli buku, buat uang bimbel, emang semangat gitu buat Ratu masuk kedinasan. Ratu semangat nggak jalannya? Waktu kedinasan lumayan semangat sih, karena waktu dibilang misalnya dapat kerja mudah gitu kan. Waktu maksudnya nggak mudah, cuman waktu lulusnya langsung dapat kerja, jadi masuk di kepala Ratu gitu. Cuman kan masuknya susah, jadi disuruh cadangan gitu biar nanti nggak pengangguran, maksudnya biar ada kuliah gitu. Jadi pilihlah BK. Jadi ini kan nggak lulus di kedinasan ceritanya masuk di BK. Ratu di BK gimana? Ada merasa tertekan kah? Ada merasa kayak aduh di kali nih masuk kemarin minggu nggak lulus, ada nggak? Ya, misalnya merasa di kemarin kan masuk juga nggak lulus gitu. Itu sedih sih karena waktu aku udah berangkat gitu kan, udah masuk BK. Jadi di BK ini Ratu saat ini masih nggak terima? Kalau dibilang nggak terima, sekarang kan udah pelajari, jadi udah main terima karena misalnya ada ilmu-ilmu untuk mempelajari psikolog gitu, lumayan suka sih sama psikolog. Jadi dulu juga sering dengar cerita orang gitu, kasih nasihat gitu kan. Hasratnya untuk kedinasan gimana? Udah langka atau masih ada? Masih ada. Jika lulus masih pilih kedinasan, sana tahun depan tes. Kalau lulus pilih kedinasan. Nah berarti kalau misalnya gitu Ratu bakal fokusin kemana? Kan tadi Ratu bilang Ratu bingung nih mau fokus ke kuliah dulu atau ke kedinasan. Tapi barusan Ratu kan udah bilang nih kalau lulus di kedinasan bakal pilih kedinasan. Jadi kalau menurut Ratu sendiri jawabannya apa tuh? Ratu harus fokus ke kedinasan atau Ratu fokus ke kuliah? Kalau sekarang lagi fokus untuk kuliah karena lagi asik-asiknya gitu kan, belajar BK, lumayan asik tentang psikolog gitu. Tapi tahun depan mungkin coba tes gitu, kalau lulus berarti ke sana. Itu tes-tesnya gimana? Ratu bakal kerahkan semuanya ataupun 50% aja? Kan kalau waktu di SMA memang kayak 100% kan diarahkan ke kedinasan. Kalau tahun depan kira-kira Ratu mau berapa persen? 80% lah. 80%, kurang ya berarti? Iya, karena pasti kan ini udah masuk BK, jadi pasti ada harus disisihkan sedikit gitu kan. Oke, Ratu kita beralih dulu ke teman-teman yang lain. Nah, menurut teman-teman yang lain ada yang ditanyakan nggak ke Ratu? Kalau misalnya tadi Ratu bilang di tahun depan mau fokusnya ke kedinasan. Kalau emang dibilang itu kan
tahun depan nggak lulus lagi. Jadi jangan jadi pengangguran, jadi biar ada cadangan. Iya, dan juga di situ. Ada teman yang lain ada nggak pertanyaan? Nggak ada. Dari yang kita ceritakan tadi kan dia mau ke kedinasan, tapi mau juga tetap ada 20% disisihkan ke BK karena dia masih nggak 100% percaya diri bahwa dia akan lulus di kedinasan. Jadi dia mau kasih cadangan untuk dirinya sendiri. Ada nggak saran dari teman-teman semua? Jadi sih kayak tadi kak, kayak si Ranti bilang, misalnya kayak kalau emang bukan niat, ya udah belajar aja dari sekarang. Tapi yang didikannya jangan ditinggalin juga sama belajar, cuman fokusin ke bagian kedinasan. Lain gimana? Kalau menurut saya kan, Ratu lebih fokus ke dinasan. Kan tadi 80% kan, lebih fokus ke dinasan. Tapi BK-nya jangan ditinggal juga. Mungkin di kedinasan tuh nggak 100% kita lewat. Kan belum tahu kan. Masih sampai di sini aja sih. Bagus sekali ya teman-teman. Saya kira gimana? Ada yang mau disampaikan? Nggak ada. Oke. Coba Kira bayangkan, misalnya nih Kira ada di posisi Ratu, Kira ada di dua pilihan, yang dimana Kira tahun depan bakal masuk ke dinasan, tes kedinasan. Tapi saat ini udah sebagai mahasiswi BK, apa yang akan Kira lakukan? Yang saya lakukan mungkin saya juga bakal sama kayak itu, kayak itu di BK dulu, kayak belajar dulu tentang BK, terus nanti pas tahun depan ada buka lagi kedinasan, saya ikut tes lagi. Tapi kalau lewat di kedinasan saya di kedinasan, nggak di BK lagi. Mirip-mirip ya semuanya. Oke, jadi dari banyak sarannya teman-teman, juga ada sudut pandang seandainya Vira jadi Ratu, ada pertanyaan juga tadi dari Alisa. Nah, jadi Ratu udah menetapkan nih, selanjutnya apa yang akan Ratu lakukan? Mungkin selanjutnya gini, saya kan ini lagi BK, jadi mungkin bakalan fokus dulu. Nanti waktu ada misalnya libur semester, waktu ada peluang, kalau ada misalnya ada libur gitu bisa ikut waktu semester libur gitu kan. Terus belajar gitu juga waktu mau dekat-dekat tes, mungkin lebih fokus ke kedinasan, lebih fokus sedikit gitu. Tapi tidak meninggalkan tujuan yang tadi juga, maksudnya kan ada BK, misalnya ada tugas juga mengerjakan tugas BK. Berarti Ratu akan menyelesaikan tugas-tugas wajib yang akan meninggalkan BK. Oke. Bagus sekali ya teman-teman. Hari ini Ratu udah ketemu nih solusi untuk dirinya sendiri. Ini udah mantap, gak ragu-ragu lagi Ratu ya? Alhamdulillah. Nah, jadi dari tadi cerita Ratu juga saran teman-teman semua, kita udah bisa tentuin mana nih prioritas yang akan kita, mana nih hal yang akan kita prioritaskan dan mana hal yang tetap kita jaga tapi nggak kita prioritaskan 100% gitu ya. Nah, dari teman-teman nih, ada nggak sih yang mau kasih refleksi ataupun kesimpulan untuk pertemuan kita hari ini? Oke, Alvia, silakan. Kalau refleksikan, kalau tadi ditempatkan di sisinya Ratu, lega kali ya, saya udah menceritakan masalah tadi dan kawan-kawan juga udah membagikan solusi dan bertanya dan udah menempatkan diri kayak Vira tadi kan, saya udah lega, udah tahu tujuan karirnya kemana dulu dan menempatkan di mana. Bagus ya, udah bisa nangkep berarti ya. Jadi kan masalah Ratu kan kompleks, masalah kita semua juga nggak ada yang kecil, semuanya punya beban masing-masing. Dari penyelesaian Ratu tadi, saya harap teman-teman semua bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada diri sendiri. Teman-teman yang lainnya, dari contoh penyelesaian Ratu tadi, udah bisa belum untuk menyelesaikan permasalahan yang tadi mungkin disebutkan? Kalau menurut Alfia, kalau Ratu tadi tidak menceritakan dalam kelompok ini, kalau Alfia sendiri tidak bisa menyelesaikan dengan sendirinya, karena tadi kan ada dibantu sama kawan-kawan. Jadi saran dari kawan-kawan itu sangat bermanfaat bagi kita. Dan kawan-kawan bertanya, dan dari kakak tadi kan banyak juga masukan untuk Ratu, jadi bermanfaat sangat bermanfaat. Terima kasih banyak ya Alfia. Dari teman-teman yang lain ada yang mau ngomong? Boleh, saya? Kegiatan coaching kita hari ini kalau dari Nisa emang sangat bermanfaat. Jadi kayak Nisa juga pikiran bisa ada dua pilihan, nanti bisa
bisa prioritaskan mana dulu nih yang bakal bisa kerja. Tapi untuk posisi Lisa sekarang, Lisa emang belum tahu nih, belum kepikiran sampai sekarang Lisa ke depannya gimana, belum nemu jawabannya. Nanti kita sama-sama lakukan sesi konseling kelompok lagi mungkin untuk kita menyelesaikan permasalahan lainnya. Nah, jadi dari sesi konseling kelompok kita tadi, bagaimana nih perasaan Ratu? Saya lumayan merasa lega ya, sangat lega bermain ya, karena dapat masukan, dapat saran, jadi saya nggak bingung lagi. Jadi saran dari teman-teman tadi katanya suruh fokusin dulu ke WK, nanti baru dekat-dekat mau bimbel, boleh fokusin ke kedinasan. Jadi saya merasa lega karena banyak dukungan juga. Gitu. Alhamdulillah, berarti udah ada perubahan dari pikirannya Ratu, udah tahu kemana nih yang harus prioritaskan ya. Iya gitu. Alhamdulillah. Nah, jadi teman-teman untuk pertemuan selanjutnya kira-kira permasalahan siapa nih yang mau kita angkat? Bisa, karena dia masih bingung. Iya, tadi sudah sampaikan juga. Bersedia di saya minggu depan? Bersedia. Alhamdulillah. Oke, jadi kan waktu kita tadi 45 menit nih. Ini belum 40 menit, tapi udah mau berakhir. Jadi kakak nih ada lomba kepuasan. Jadi kakak berharap teman-teman isi dengan sejujur-jujurnya, karena ini untuk kakak meningkatkan, mengembangkan layanan konseling berikutnya. Kawan diisi ya dengan sejujur-jujurnya. Ini nggak ada kakak jadiin kayak nggak ada yang benar dan salah tuh nggak ada. Jadinya isi aja sejujur-jujurnya. Kamu nanya waktunya berapa menit? Itu isinya bisa 5 menit ya. Nama jangan lupa ditulis ya. Iya Kak. Nah, oke, makasih. Makasih ya teman-teman udah mau mengisi lembar kepuasannya. Sebelum kita benar-benar mengakhiri, kakak mau tanya satu hal nih. Dari 1 sampai 10, 1 itu terendah dan 10 itu paling tinggi. Bagaimana perasaan teman-teman setelah melakukan sesi konseling ini? Boleh dimulai dari Ratu dulu. 9/8. Enggak, misalnya 9,8. 9,8 ke 10, tinggi banget ya. Itu kalau boleh tahu kenapa bisa setinggi itu? Karena merasa puas dan memiliki saran banyak dari kawan-kawan, banyak dukungan gitu. Jadi nggak merasa bingung, merasa lega. Sekali itu kan kalau Alisa? Ini pendapat pribadi murni dari diri sendiri, 7,5 kayak 7,5 dari 10. Karena di satu sisi Lisa merasa ini sangat bermanfaat, juga bisa dapat pengetahuan dari sini. Tapi Lisa sendiri masih bingung sama diri Lisa, jadi kayak masih agak terbebani gitu. Masalah-masalahnya. Itu memang masalahnya. Tapi untuk konseling kelompok itu sudah sangat lurus. Alhamdulillah. Kalau Tira berapa? Kalau saya 8/10 karena saya merasa puas dengan sesi konseling ini karena apa ya, bisa bercerita gitu dan merasa didengarkan juga. Tapi di satu sisi saya juga masih bingung sama kedepannya tuh kayak mana ya, kayak apa mau lanjut jadi guru BK ataupun jadi guru sesi bingung gitu Aja. Tapi gimana? Kalau menurut Arafia 8,5/10. Karena kan teman-teman tadi kalau kita ceritakan masalah kita, teman-teman jadi memasukkan dan kakak pun mendengar dan ada solusinya dari teman-teman. Gitu. Kalau masalah sendiri pun belum bisa menyelesaikan. Gitu. Sangat puas sekali untuk bimbingan hari ini. Kalau dari Melisa berapa? Kalau dari jujur 8 juga. Karena dari permasalahan yang jadi sendiri jadi belum tahu lah intinya gimana. Tapi kalau dari permasalahan yang ditangkapin permasalahan si Ratu ini udah paham. Jadi hari ini seru nggak kegiatan kita hari ini? Seru. Gak ada merasa hari ini sia-sia? Tidak. Alhamdulillah, setidaknya kita merasa ada manfaat dari kegiatan hari ini. Harapan kakak untuk teman-teman setelah kita melakukan sesi selanjutnya bisa nih kita memposisikan kalau masalahnya A, masalah Ratu tadi begini, masalah saya gimana gitu kan.
Baik, mungkin sekian aja karena waktu juga udah habis, udah 45 menit nih waktunya. Dan doa dulu ya untuk menutup kegiatan. Oke, ayo kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Oke. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Apa kabar hari ini? Baik. Oh baik. Kita kan belum kenal nih, maka tak kenal tak sayang kan. Kalau kata pepatah, perkenalkan dulu ya, kakak Alfian Nafisa, bisa dipanggil Alfian. Perkenalkan, saya Nina Putri, biasa dipanggil. Oh, berarti kita udah saling kenal nih kan, nama adik Regina kan. Gimana kabar Regina hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, Regina di sini nggak usah tegang ya, kita ngobrol-ngobrol santai aja di sini ya. Regina perasaan hari ini, minggu ini kayak mana? Akhir-akhir ini cukup sibuk ya, karena ada beberapa tugas atau agak tertekan juga karena deadline-nya dekat-dekatan untuk tugasnya. Oh, berarti kita sebagai mahasiswa baru ya, saya perasaan kita harusnya tugas itu deadline-nya dengan cepat ya. Gimana kalau udah masuk kuliah di Universitas Sekolah? Rasanya tuh ada senang, ada juga kecewanya karena sebenarnya Universitas Sekolah ini emang pilihan, tapi jurusannya ini bukan pilihan sendiri. Kenapa jurusannya bukan pilihan sini? Kalau boleh kakak tahu? Kalau jurusan ini awalnya pengen jurusan lain, tapi karena berunding sama orang tua ada beberapa hal, jadinya disuruh ambil BK aja. Mungkin kan ada peluang kedepannya. Kalau Regina, kalau boleh kakak tahu, Regina mau masuk ke jurusan mana? Minatnya ke jurusan mana? Sebenarnya minatnya tuh ke psikologi, tapi karena dipikir kayak oh sama aja nih, lumayan sama ilmunya sama BK, jadi ya udah ambil BK aja karena orang tua juga dukung, jadi kayak ambil aja mungkin banyak lagi. Oh gitu. Karena Regina memikirkan juga ya biologi itu sama bimbingan konseling ya, dekat-dekat gitu ya. Oh. Bagaimana perasaan Regina udah masuk ke bimbingan konseling? Perasaannya tuh lumayan baik ya, karena kita selama kita jalani ternyata seru-seru aja di bimbingan konseling ini. Ada beberapa materi yang sudah masuk, maksudnya kita ngerasa oh berarti di sini nih ternyata pilihan aku yang baik. Oh, berarti Regina itu udah bisa beradaptasi dengan bimbingan konseling kan? Nah, kalau Regina ada misalnya minat lagi untuk masuk ke jurusan lain, tidak ada kan? Ini nggak ada. Maksudnya sama juga kan, biologi itu sama konseling, masuk juga. Tapi kan juga Regina merasa sedih karena nggak masuk ke biologi nggak? Ya sedih nggak terlalu ya, mungkin karena Regina udah kayak apa yang didukung orang tua itu yang dijalanin, mungkin nggak terlalu sedih, tapi ada juga sedihnya tapi nggak terlalu. Regina ada keinginan masuk ke biologi lagi atau kayak mana? Kalau udah start nih di bimbingan konseling, udah nemu nih masalah, udah nemu nih kenyamanannya di bimbingan konseling. Kalau Regina masih baru ya, kalau nyaman tuh belum tentu nyaman, tapi nggak tahu kedepannya akan psikologi belajar kan? Gitu. Berarti Regina belum nyaman lagi nih ya, misalnya di bimbingan konseling baru semester 1 soalnya ya. Maksudnya belum masuk mata belum masuk MK kedepannya mungkin yang sama kayak biologi sedikit gitu ya. Baik, Regina berarti masih ada rasa sedih sedikit ya untuk tinggalkan biologi karena itu pengen kali Regina, tapi orang tuanya suruh masuk ke bimbingan konseling ya. Kalau boleh tahu Regina tuh bimbingan konseling itu Regina pilihan pertama atau pilihan kedua? Kalau bimbingan konseling ini pilihan pertama. Kalau pilihan kedua? Pilihan kedua
nggak ambil biologi juga ya, langsung ke dunia konseling. Kalau menurut Regina ada nggak maksudnya mau biologi lagi atau masih beradaptasi dengan konseling? Kan satu kan. Mungkin kalau sekarang kita akan coba ya supaya beradaptasi. Kalau memang sudah merasa enak di sini mungkin tetap di konseling, tapi kalau memang dia bagian merasa oh ini salah jurusan atau ini nggak terlalu minati, mungkin kedepannya itu akan Berarti Regina masih beradaptasi ya, karena masih semester 1 juga ya. Karena Regina dulu pengen kali belajar biologi karena orang tua suruh bimbingan konseling ya. Kalau gitu Regina bisa lah beradaptasi sama kawan-kawan di sini ya. Karena Regina tipe orang yang lumayan susah untuk beradaptasi bagi untuk membuka pembicaraan, tapi untuk akhir-akhirnya lumayan mendapatkan teman yang baik yang dia lumayan supervisi, yaitu buat Regina. Berarti Regina udah tahu nih titik bimbingan konseling bagaimana kan. Regina kan udah kasih bimbingan konseling kan pertama, jadi benar-benar sama jurusan ini kan. Ada misalnya perasaan yang membuat masalah, misalnya Regina waktu membuat tugas itu kayak nggak berpikir kalau aku di biologi kayak gini ya. Tapi kalau mungkin ada, karena kalau dunia konseling kita lebih memahami manusia karena perasa manusianya. Jadi itu mungkin agak sulit karena Regina kan belajar dengan manusia itu tentang organelnya atau tentang genetiknya, tapi sekarang lagi belajar ke perasaannya, mungkin agak sulit menambah. Berarti Regi juga masih beradaptasi ya dengan dunia konseling karena berbeda dari biologi ya. Kalau dunia konseling itu tentang empati atau empati, kalau biologi itu kan tentang organ-organ tubuh gitu kan. Regina ada perasaan ingin pindah dari dunia konseling ke biologi nggak? Enggak, karena Regina merasa udah oke, jadi nggak ada niat untuk pindah. Berarti nggak ada ingat berpindah lagi ya Regina. Berarti Regina udah pas di bimbingan konseling dan Regina pun udah maksudnya kalau semester depan nggak ekspektasi Regina di bimbingan konseling, berarti Regina udah bisa siap di sini ya. Udah, soalnya siap. Oh gitu. Berarti kalau Regina udah siap di bimbingan konseling, berarti Regina waktu dikasih tugas saya nggak ekspektasi dengan Regina lagi, berarti Regina enjoy aja di konseling ini ya. Ya, mencoba enjoy walaupun agak sulit tapi berjalan. Berarti konseling kita hari ini di sini aja ya Regina. Kalau Regina mau curhat lagi sama kakak atau mau konseling lagi, maksudnya nanti kan semester depan kita nggak tahu ya ke depannya gimana ya. Maksudnya kalau Regina ke depannya di semester itu mau ya udah beban nih di konseling ini karirku kayak mana nih gitu ya. Regina bisa datang ke kakak lagi nanti atau chat kakak atau bilang kak ada waktu lagi gitu. Kakak siap kok kalau Regina mau datang lagi. Bagaimana perasaan Regina udah melakukan konseling sama kakak tadi? Perasaannya cukup melegakan karena bisa membagi cerita dan membagi beban yang Regina selama itu. Ya cukup nyaman. Oh, nyaman ya, berarti Regina maksudnya udah lega ya, maksudnya Regina yang tadi masih bimbang aku mau di bimbingan konseling atau di biologi tadi ya. Terima kasih Regina udah datang ke sini ya, udah menyempatkan waktu datang ke sini dan udah mau cerita sama kakak ya. Baik, sekian ya hari ini.
menginformasikan mengenai layanan yang kami berikan dalam pembuatan tugas MK Praktikum BK Karir yang berisi 4 layanan, yaitu bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, konseling kelompok, dan juga konseling individu. Kami mengambil konseli dari mahasiswa BK USK semester 1 tentang karir yang dilaksanakan di USK, tepatnya di ruang kelas FKIP. Instrumen yang kami gunakan adalah wawancara. Kami melakukan wawancara ke beberapa mahasiswa yang memiliki masalah tentang karir. Dari instrumen ini, kami mengambil topik yang sesuai dengan hasil wawancara. Saya Nasyura Nafisa dengan NPM 2306 1040 30 034. Saya di sini memberikan layanan bimbingan klasikal, tapi kami kemarin itu diberikan layanan bimbingan klasikal oleh Ibu Evi. Jadi kegiatan yang kami lakukan itu pada hari Jumat tanggal 14 November 2025. Pada kegiatan bimbingan klasikal yang kami lakukan itu mengangkat topik mengenai pembuatan CV menggunakan teknik PJBL ataupun Project Based Learning, di mana Ibu Evi memberikan kami proyek pembuatan CV dari beberapa model, dan yang kami lakukan itu ada 3 model. Yang pertama itu desain menggunakan Canva, kemudian tulis manual, tulis tangan, dan yang ketiga itu menggunakan web untuk pembuatan CV-nya. Nah, menurut saya topik ini sangat penting, apalagi kami merupakan mahasiswa bimbingan konseling yang mungkin kedepannya akan melamar di perusahaan ataupun tempat pekerjaan lainnya. Nah, di sini saya banyak belajar mengenai bagaimana struktur pembuatan CV, mulai dari deskripsi diri, kemudian pengalaman, dan juga skill-skill yang kita miliki. Nah, menurut saya yang paling terpenting itu adalah pengalaman, karena jika kita memiliki pengalaman yang banyak, maka perusahaan-perusahaan mungkin akan lebih melirik kita karena kita memiliki pengalaman yang banyak sebelumnya. Kemudian di kegiatan kedua kami membahas mengenai topik gender dysphoria menggunakan teknik studi kasus, yang mana Ibu Evi juga memberikan kasus mengenai seorang content creator yang memiliki masalah yang serupa, dan kami memecahkan mengenai kasus tersebut. Nah, berdasarkan kegiatan ini banyak sekali pelajaran yang saya ambil, mulai dari gender dysphoria ini bisa jadi disebabkan oleh faktor lingkungan ataupun faktor keluarga, yang mana keluarga itu biasanya menerapkan patriarki. Nah, karena kami sebagai mahasiswa bimbingan dan konseling, disinilah kami belajar bagaimana cara kita memperbaiki hal-hal yang telah kita alami sebelumnya. Baik, sekian refleksi dari saya. Untuk saran kedepannya, semoga bimbingan klasikal ini terus dilakukan setiap bulannya ataupun setiap 3 bulan sekali, agar mahasiswa bisa selalu mendapatkan informasi terbaru mengenai hal-hal yang sedang terjadi. Terima kasih. Saya Fadila Putri dengan NPM 2306 1040 300 03. Di sini saya memberikan layanan bimbingan kelompok, di mana layanan ini diberikan kepada mahasiswa bimbingan dan konseling angkatan 2025 di FKIP lantai 2 ruang 3. Pada hari Sabtu tanggal 15 di sore hari jam 4. Di sini saya memberikan topik tentang menjelajahi karir impianmu kepada mereka. Itu karena biar mereka lebih paham tentang karir-karir impian mereka yang sedang mereka jalani. Pada saat saya melakukan bimbingan kelompok, mahasiswa angkatan 2025 ini sangat aktif berpartisipasi dalam bimbingan tersebut. Mereka aktif dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan dan memberikan jawaban ataupun menambahkan simpulan ataupun saran kepada kawan-kawannya. Sebelum itu saya menggunakan metode exercise teknik menulis, yang mana alat dan bahannya itu kertas dengan pensil. Dari layanan yang telah saya berikan, mungkin saya akan kedepannya akan mengembangkan layanan lebih bagus, seperti mencari topik yang bagus ataupun yang lebih menarik. Mungkin untuk diri saya sendiri, saya akan lebih aktif ya, ataupun lebih banyak ngomong
terus lebih membuat anggota kelompok A lebih aktif dari kemarin dan lebih percaya diri. Sekian, terima kasih. Kenalkan, nama saya Ikrimah Nadira dengan NPM 230610400328. Di sini saya memberikan layanan konseling kelompok pada hari Sabtu tanggal 15 November pada pukul 5 sore. Tepatnya di kelas FKIP di kelas 203. Saya menggunakan teknik scaling dari teori SFBT yang merupakan bagian dari pendekatan postmodern. Selama sesi konseling, saya menemukan beragam permasalahan yang serupa terkait keseriusan dalam karir. Nah, konseli merasa bingung dalam menentukan karirnya, padahal sudah masuk perguruan tinggi karena ada opsi lain yang ingin mereka pilih. Saya mencoba memberikan stimulus kepada salah satu model konseli untuk menetapkan prioritasnya, juga memberikan stimulus kepada konseli lainnya untuk menanggapi dan berpartisipasi aktif juga. Dan alhamdulillahnya direspon dengan baik dan semuanya aktif. Tapi dari refleksi konseli, mereka masih bingung untuk menentukan prioritasnya karena saya membahas masalah salah satu konseli dan mereka tidak bisa menganalogikan masalah mereka dengan konseling model yang tadi. Ini menjadi PR bagi saya agar bisa menginisiasi metode lain agar konseli bisa lebih terampil dalam menghadapi permasalahannya. Setelah melakukan sesi konseling, ternyata nggak semua orang bisa menganalogikan permasalahannya walaupun serupa kan. Dan seperti yang kita tahu, konseling kelompok itu berarti permasalahan yang berbeda tetapi serupa yang dialami oleh setiap konselinya. Awalnya saya pikir dengan saya menganalogikan salah satu masalah yang mungkin menurut saya paling kompleks dan juga dipilih dan juga disetujui dari konseli lainnya, saya pikir mereka akan bisa menganalogikan masalah mereka yang menurut saya itu mungkin tidak terlalu kompleks dari konseli model. Ternyata mereka juga belum mampu. Di sini saya ingin berusaha untuk mengganti metode agar konseli ini bisa mandiri dalam menghadapi masalahnya. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Alfiana Nafisa dengan NPM 230610400316. Saya melakukan layanan konseling individual dengan mahasiswa bimbingan dan konseling semester 1 angkatan 2025. Saya melakukan layanan konseling individual pada hari Rabu tanggal 12 November 2025 bertepatan di gedung FKIP lantai 3 kelas 03. Saya melakukan konseling individual dengan mahasiswa bernama R. Di sana masalah mahasiswa yang bernama R, dia tentang orang tuanya suruh memilih bimbingan konseling tapi bertepatannya dia pengen biologi, seperti yang video kita tayangkan tadi. Permasalahannya sangat kompleks, bagi saya itu sangat menguras tenaga sekali dengan menangkap permasalahannya dia. Kedepannya saya juga harus belajar lebih lagi untuk menangkap apa permasalahannya. Semoga karirnya ke depan bisa tercapai dan semoga persiapan saya di sana cukup tegang dan konseling tersebut juga tegang. Tapi dengan saya ngomong lebih lembut, tapi konselingnya seperti bisa membuka dan mencerita permasalahan tersebut. Untuk saya ke depannya, saya lebih mempersiapkan diri supaya tidak tegang dan bisa mengkoreksikan permasalahannya lebih dalam lagi dan lebih baik lagi. Sekian dari saya akhiri. Perkenalkan, nama saya Alisa Putri Hanifah dengan NPM 230610400332. Jadi saya di sini adalah editor dari kelompok 6 dan dimana selama dari awal kegiatan kami ini untuk melakukan tugas praktikum BK Karir, kami memulainya dengan menyusun pertanyaan wawancara, yang dimana kami melakukan wawancara kepada mahasiswa baru angkatan 2025. Setelah melakukan wawancara, kami mendapatkan beberapa mahasiswa yang dimana mereka memiliki masalah terhadap karir mereka. Setelah itu kami melakukan layanan dengan 2 hari yang berbeda. Di situ saya turut hadir sebagai kameramen. Selama proses pengambilan video semuanya berjalan lancar, terkecuali dengan suara-suara yang dibuat dari
dari lingkungan luar kelas. Dan kami tidak bisa melakukan apa-apa karena emang kami tag-nya itu di FQ, di mana itu lokasi yang pasti ada suara-suara berisik lainnya. Lalu setelah kami melakukan tag video di 2 hari yang berbeda tersebut, saya melanjutkan dengan melakukan editing, yang dimana saya edit menggunakan laptop dan juga HP. Untuk editing sendiri sebenarnya lancar, hanya saja ada sedikit kendala dengan kapasitas videonya, yang dimana video bimbingan klasikal yang dari Bu Evi itu muatannya terlalu besar untuk kami. Jadi kami harus melakukannya agak lama lagi karena harus dipotong lagi, didownloadnya lagi, prosesnya lebih lama seperti itu. Untuk yang lainnya kami tidak ada kendala. Selama proses editing saya sudah berusaha semaksimal mungkin dan video tersebut adalah hasil sebagaimana kerja keras saya. Meski dalam proses editing itu ada banyak sekali kendalanya, seperti video tiba-tiba hilang, mungkin ada sedikit yang lokasinya atau posisi kamera yang berbeda-beda yang membuat saya harus mikir keras lagi untuk editnya. Dan untuk kedepannya semoga saya bisa lebih jago biar bisa membanggakan nama PDD. Sekian dari saya, terima kasih. Demikian video refleksi dari kelompok 6. Terima kasih kepada Ibu dan juga teman-teman yang sudah menyaksikan video kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.